Ratusan nelayan geruduk kantor TPI 2 Juwana. Protes jalan penghubung antara Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sumber rusak, warga tanam pohon pisang di jalan. Konser musik Indonesia Maju di Gor Kebon Dalem diwarnai ajakan pilih Prabowo. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 24 November 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya kami akan hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, ratusan nelayan di Juwana Pati menggeruduk kantor pendataan TPI 2 Juwana. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan yang dinilai telah memberatkan nelayan. Agar segera menjelaskan secara rinci. Sembari membawa sejumlah spanduk tuntutan, ratusan nelayan Pati gelar demonstrasi di kantor pendataan TPI 2 Juwana. Para nelayan melayangkan tuntutan yakni meminta petugas pendataan agar mencairkan alternatif hasil tangkapan nelayan yang kualitasnya tidak bagus. Nelayan juga meminta petugas pendataan menghentikan laporan penghitungan mandiri tambahan untuk nelayan yang sudah melaporkan hasil tangkapan. Mengingat KKP juga mengutus juru catat sendiri di lapangan. Jaharudin selaku koordinator nelayan meminta petugas berhenti mencari-cari kesalahan nelayan baik di darat maupun fishing ground. Nelayan juga meminta KKP menunda pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota jika sarana dan prasarana belum memadai. Karena bicara tentang PP ini adalah seperti memindahkan industri dari A ke B. Jadi itu sampai saat ini masih belum terlaksana. Ketika PP ini dilakukan, siapa yang berani jamin bahwa ikan kami akan dibeli di fishing ground seperti zona 1, 2, dan 3. Itu jadi sangat-sangat memberatkan nelayan. Kesepakatan kami di Barisan Muda Nelayan Pantura, ketika ini tidak diindahkan, maka kami pastikan dalam 1 atau 2 hari, jadi kami akan melakukan penggalangan massa yang lebih besar. Karena mengingat masyarakat arus bawah di tingkat nelayan sudah benar-benar resah dengan kondisi ini. Sementara itu Umar Soleh, selaku penanggung jawab penangkapan ikan terukur, menjelaskan terkait tuntutan penundaan penangkapan ikan terukur atau PIT, pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di Jakarta. Satunya kaitan dengan harga ikan yang saat ini sedang turun, sehingga mereka menginginkan adanya penyesuaian terkait dengan harga acuan ikan. Yang kedua, mereka menyampaikan juga bahwa pada saat di lapangan ini harus melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak merugikan para nelayan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kami yang mungkin belum memuaskan mereka, insya Allah akan saya segera perbaiki sehingga bisa ada komunikasi yang baik dan tidak saling merugikan, sama-sama menguntungkan dan memuaskan teman-teman nelayan. Yang keempat, berkaitan dengan pelaksanaan PIT, meminta untuk dilakukan penundaan yang berkaitan dengan hal ini. Nanti saya sampaikan kepada pimpinan kami yang ada di Jakarta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung antara Kecamatan Rembang dengan Kecamatan Sumber rusak parah. Sebagai sindiran kepada pemerintah setempat, warga menanam pohon di tengah jalan lantaran selama 5 tahun tidak ada perbaikan. Bertahun-tahun warga dan perangkat desa mengajukan proposal perbaikan jalan rusak kepada pemerintah daerah, namun hingga kini tak diindahkan sama sekali. Beberapa warga bahkan sempat iuran menambal jalan desa, namun hal tersebut tak bertahan lama. Hingga akhirnya warga geram dan menanam pohon pisang di tengah jalan agar pemerintah segera memberi tindakan. Akibat kerusakan jalan penghubung antara Kecamatan Rembang dengan Kecamatan Sumber, perekonomian warga menjadi tersendat.
Bahkan beberapa rumah yang berdekatan dengan jalan harus memakai masker setiap hari karena efek debu jalan. Warga setempat, Kuno dan Wandi, menyayangkan kinerja pemerintah, sebab 5 tahun sudah berjalan, kerusakan jalan dibiarkan begitu saja. Lebih parahnya, setiap tahun mereka mengirim proposal dan surat namun tak ada tanggapan sama sekali. Ini nggak pernah ada renovasi udah beberapa tahun. Udah berapa tahun Pak itu sama pemerintah? 5 tahun lebih Mas. Rusak parah ini Pak ya? Parah. Udah ada pemerintah yang kesini belum untuk meninjau atau apa itu Pak? Sampai saat ini belum pernah ada. Sama sekali belum ada berarti ya? Ada. Kalau dari pihak desa sendiri udah pernah mengajukan ke pemerintah belum? Kalau dari desa sendiri udah hampir tiap tahun Mas. Bahkan kemarin udah melakukan pembuatan proposal yang ditujukan kepada pihak yang terkait, misalkan dalam hal ini BPUK. Sudah kemarin kita seminggu yang lalu sudah mengajukan lagi Mas. Setiap tahun, hampir setiap tahun mengajukan Mas. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan atau respon. Sejumlah warga mengancam jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari pemerintah daerah, mereka akan menggelar aksi lebih besar dan memblokade jalan penghubung 2 kecamatan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, konser musik Indonesia Maju yang digelar di Gor Kebon Dalem Kendal, Kamis malam kemarin diwarnai insiden pengibaran bendera parpol dan ajakan untuk memilih pasangan Capres Prabowo Gibran. Padahal masa kampanye telah ditetapkan, yakni baru dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Di sana lebih banyak yang susah dibandingkan kita, betul? Konser musik dan ngaji bareng Gus Miftah yang juga dihadiri penyanyi Denny Caknan dan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berlangsung meriah.
Saat berlangsungnya acara, Gus Miftah mengajak para penonton bernyanyi dan bersolawat bersama. Di tengah-tengah solawat itulah pendakwah asal Yogyakarta tersebut menyelipkan pantun dan ajakan untuk memilih Prabowo Gibran. Padahal sesuai aturan KPU, kampanye Capres seharusnya dilakukan mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Bawaslu Kendal yang melakukan pengawasan langsung mendapati puluhan bendera parpol berkibar di dalam acara. Petugas Bawaslu yang berada di lokasi langsung meminta bendera parpol yang berkibar diturunkan. Alhamdulillah ini konser musiknya berjalan dengan lancar. Ada beberapa mungkin yang belum tahu mungkin dari relawan yang nggak ngerti gitu ya. Tadi ada beberapa bendera yang bendera partai yang bendera kembar, tapi sudah kita lakukan pencegahan, artinya kita sudah himbau untuk bisa menurunkan. Ya akhirnya diturunkan. Itu jumlahnya sekitar berapa Bu tadi Bu yang hasil di? Ya sekitar ada 15-20 bendera, tapi sudah diturunkan semua. Setelah kita himbau sudah diturunkan, nggak ada lagi. Konser Indonesia Maju yang digelar di Kendal dihadiri puluhan ribu penonton. Usai di Kendal, konser yang dihadiri Gus Miftah dan penyanyi Denny Caknan rencananya akan berlanjut di Brebes. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang Jumat pagi memanggil seluruh perwakilan semua partai guna memberikan arahan terkait akan dimulainya masa kampanye pada tanggal 28 November mendatang. Dalam pertemuan tersebut, KPU menekan aplikasi SIKADK. Dalam aplikasi tersebut terdapat alur kampanye, tahapan kampanye, dan pelaporan dana kampanye, di mana parpol harus mematuhi semua arahan dari KPU termasuk yang berhubungan dengan kampanye. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Mas Kutin mengatakan bahwa saat ini bersama seluruh perwakilan parpol di Rembang, KPU memberikan arahan guna mengarahkan sistem kampanye yang akan diselenggarakan Selasa depan tanggal 28 November. KPU Kabupaten Rembang dalam rangka persiapan kampanye yang akan dimulai hari Selasa 28 November 2023 kami mengadakan BIMTEK SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, kaitannya dengan tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye. Jadi karena peserta pemilu untuk tingkat kabupaten, DPRD kabupaten itu kan partai politik, jadi kami mengundang seluruh LO dari partai politik untuk menghadiri BIMTEK kami tentang SIKADK. Mas Kutin menambahkan dalam berkampanye nantinya ada beberapa metode, salah satunya bahan kampanye, misalnya muk ataupun payung, yang diuangkan hanya boleh maksimal nilainya Rp100.000. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Tungu Grobogan digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat yang tidak utuh di tengah rel kereta api desa setempat. Mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas itu diduga tertemper kereta api Kamis siang. Mayat tersebut kemudian oleh warga dipindahkan ke tepi rel. Kondisi mayat yang tidak utuh membuat warga kesulitan untuk mengenali korban. Menurut penjaga pintu perlintasan kereta api, peristiwa tersebut berawal saat korban berjalan di tengah rel kereta api dari arah Surabaya ke arah Semarang. Kereta api barang nomor kereta 2509 melaju dari arah yang sama, namun korban tidak mengetahui. Masinis sempat membunyikan klakson namun tidak didengar hingga korban tertemper kereta api barang dari Surabaya menuju Semarang. Sebelum tertemper, korban sempat membeli air minum di warung dekat lokasi kejadian. Mana? Pak Lor, beli pasar, terus Bakung Won, terus tekan kono sepur, wis dibunuhi wong akeh. Wis kuwi. Berarti kereta sudah sempat membunyikan alarm gitu ya? Tanpa leren. Berarti korban dari arah utara? Arah utara. Kalau korban itu laki perempuan, Pak? Perempuan, laki. Laki-laki ya? Wong biasa ajur ora ketok arah. Sudah tua apa masih muda? Sudah tua. Waktu itu sempat beli apa gitu, Pak? Wongnya tuku es, kamu mau tuku es ning es wis utuh nang kono. Oh, sempat beli es di sini.
itu berjalan di tengah rel dari arah timur ke barat. Terus dari petugas palang pintu pun juga sudah mengingatkan, dari kereta api sendiri sudah menyembunyikan semboyan. Nah, tapi dari penemper tidak mendengarkan, akhirnya ya ketabrak itu tadi. Untuk kereta sudah sempat mengerem. Polisi bersama petugas dari KAI masih melakukan olah TKP di lokasi. Kejadian ini masih dalam penanganan kepolisian Polsek Godong. Atas kejadian tersebut, warga sekitar rel kereta api diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar rel kereta api, mengingat intensitas kereta menjelang Natal dan Tahun Baru meningkat dan kecepatan kereta api juga ditambah. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. SMA Negeri 1 Kalibungu Kendal meluncurkan sekolah bersinar terang. Ini dilakukan untuk membentengi siswa agar tidak terjerumus dalam penggunaan obat-obat terlarang. Sekolah bersinar terang merupakan kepanjangan dari bersih narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepala SMA Negeri 1 Kalibungu Siti Norwikoyati mengatakan program tersebut dilakukan untuk membentengi dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran disisipkan pesan bahaya narkoba. Dalam peluncuran tersebut, siswa melakukan aksi dengan membuat poster yang memasangnya dilakukan di sekolah dan lingkungan sekitar. Pelajar Pancasila. Ya, nah kemudian kita tumpangi dengan kegiatan-kegiatan lain, diantaranya perayaan ulang tahun sekolah. Kemudian ada launching sekolah sehat, launching sekolah bersinar terang.
bersih dari narkotika dan keterlarang. Kemudian juga peringatan Hari Guru, peringatan Hari Korpi, dan peringatan Hari Wayang. Ini kelebihan dari SMA Kalimu itu diantaranya, karena kita kan punya karawitan dan pelatih karawitan itu dalang. Sekolah menggandeng BNN Kendal untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan sekaligus mengarahkan siswa untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kabupaten Kendal, Ana Sotiawati, mengatakan saat ini sudah terbentuk 12 sekolah yang menjadi sekolah bersinar. Dengan adanya sekolah tersebut diharapkan bisa menjadi pematik sekolah lain dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Saat ini sudah koordinasi dengan kami. Kami didukung juga dari cabang dinas Kendal. Dr. Ernest ini sangat komitmen sekali untuk mewujudkan lingkungan pendidikan khususnya SMA SMK di Kendal ini menjadi bersinar. Peluncuran sekolah bersinar tenang dilaksanakan bersamaan dengan sekolah sehat dan juga perayaan HUT SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dalam kegiatan ini juga dikukuhkan duta pelajar, baik duta anti narkoba, duta adiwiyata, duta prestasi, dan lainnya. Dengan launching sekolah sehat dan bersinar terang diharapkan nantinya tidak hanya jadi branding sekolah, tetapi diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Pati membuka aspirasi dari lintas sektor terkait penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dalam penanggulangan bencana. Ini dilakukan lantaran Pati masuk kategori wilayah rawan bencana. Kabupaten Pati masuk 3 besar daerah tingkat 2 yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan indeks ketahanan daerah yang rendah. Untuk itu, pemerintah setempat melalui Bapeda menggelar fokus grup diskusi guna mendongkrak rencana pembangunan jangka panjang bertajuk penanggulangan bencana, mewujudkan alam dan lestari, dan menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Upaya ini sebagai tahapan penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah lantaran hasil evaluasi Kabupaten Pati masuk dalam wilayah dengan intensitas bencana yang tinggi. Kepala Bapeda Pati Muhtar menuturkan pihaknya mengundang akademisi, tokoh masyarakat, serta aktivis lingkungan untuk memberikan masukan agar bencana dapat diminimalisir. Dokumen perencanaan kita nanti lebih strategis, lebih aktual, lebih holistik, sehingga pada tataran pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ya, termasuk pengelolaan bencana dan isu lainnya akan ada diskusi selanjutnya. Ancaman krusial mungkin Pak untuk bencana di Pati apa Pak? Di Pati sementara banjir, kekeringan yang itu menjadi isu strategis kita. Husaini, salah satu pemateri, menuturkan kerusakan lingkungan bersumber dari alih fungsi lahan. Seperti awalnya berupa hutan menjadi lahan pertanian semusim dan pertambangan, dan juga alih fungsi lahan pertanian ke industri di wilayah Pantura. Dia itu selalu dipakai rujukan untuk apa? Atau ngomong soal kerawanan saja, atau ngomong soal kalau BPD kan sudah dipakai untuk merespon dan sebagainya. Tapi menurut saya itu harus disinkronkan. Sekarang itu problemnya itu banyak sekali data yang tumpang tindih dari masing-masing SKPD. Pihaknya berharap dalam konteks pembangunan daerah tak hanya terfokus pada aspek ekonomi dan perkembangan, namun juga memperhatikan ekologi dan keberlanjutan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebelum Jateng hari ini berakhir, berikut rangkuman berita dalam Flash News CHI berikut ini. Ratusan nelayan di Juwana Pati menggeruduk kantor pendataan TPI 2 Juwana. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan yang dinilai telah memberatkan nelayan. Jalan penghubung antara Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sumber rusak parah. Sebagai sindiran kepada pemerintah setempat, warga menanam pohon di tengah jalan lantaran selama 5 tahun tidak ada perbaikan. Konser musik Indonesia Maju yang digelar di Gor Kebon Dalem Kendal Kamis malam kemarin diwarnai insiden pengibaran bendera parpol dan ajakan untuk memilih pasangan Capres Prabowo Gibran.
Padahal masa kampanye telah ditetapkan yakni baru dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Warga desa Tungu Grobogan digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat yang tidak utuh di tengah rel kereta api setempat. Mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas itu diduga tertemper kereta api Kamis siang. Rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.